Halo lagi buat kita semua. Apa kabar? Semoga selalu baik dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Saat ini kita akan berbicara tentang pelayanan yang amburadul dan asal-asalan. Bahwa apakah ada fakta tentang hal tersebut? Tentu saja iya, di mana-mana terjadi. Makanya kita seperti diingatkan untuk jangan berbuat apapun secara asal-asalan, karena Tuhan pasti tidak suka. Daripada nanti tidak diindahkan Tuhan, padahal kita sudah capek, kita sudah berkorban untuk memberikannya, terus akhirnya daripada kita nanti jadinya geram, murka, lebih baik kita mulai belajar untuk bagaimana melayani dalam segala aspek kehidupan ini dengan baik, dengan benar, dengan tepat seperti yang Tuhan mau. Mari kita baca Kejadian 4 ayat 2-6. Selanjutnya dilahirkannya lah Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba. Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Begini, dari firman Tuhan ini kita bisa menjelaskan tentang hal-hal yang tersirat, bahwa bahkan bergereja pun kita tidak boleh asal-asalan. Berumah tangga kita tidak boleh asal-asalan. Memberi persembahan saja tidak boleh asal-asalan, apalagi mencuri persembahan. Wow, itu lebih asal-asalan lagi kan kira-kira begitu. Nah, apa kira-kira persembahan? Persembahan itu kan sebenarnya tanda hormat kita kepada kebaikan Tuhan, yang kemudian dikelola oleh gereja untuk kepentingan kesejahteraan seluruh umat. Jadi bukan untuk membesarkan dan memewahkan gedung gereja. Itu sebenarnya sama artinya dengan merampok kepentingan Tuhan demi kerakusan kita. Perhatikan Imam Hofni dan Imam Pinehas, bahwa korban untuk Tuhan mereka ambil dengan paksa bahkan dari tangan umat untuk memuaskan kerakusan, untuk memuaskan kekenyangan mereka. Bapak Ibu, saudara-saudara, begini, bahwa inti pelayanan adalah kasih. Amin. Inti pelayanan cuman kasih, titik. Nggak ada embel-embel yang lain. Instrumen kasih yang paling menyenangkan Tuhan itu pengorbanan. Makanya Tuhan maunya binatang, karena ada unsur darah. Ada unsur darahnya, darah binatang itu yang melambangkan semangat Kristus, yang melambangkan kasih Kristus, yang melambangkan kepedulian Kristus, pengorbanan Kristus, menyelamatkan seluruh umat manusia, bahkan jika nyawa adalah taruhan. Maukah kita memberitakan kabar baik untuk menyelamatkan semua orang, bahkan jika nyawa adalah taruhan? Maukah kita mengkhotbahkan perseruan, menyerukan pertobatan manusia yang menyelamatkan semua orang, bahkan jika kita harus dibenci oleh dunia ini? Kan kira-kira seperti itu. Sebab itu begini, alasan kenapa Yesus menolak ahli Taurat yang mau mengikuti dia terjawab sudah. Yesus bilang, burung punya sarang, serigala punya liang, tetapi anak manusia nggak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Kira-kira begitu ya. Artinya pelayanan adalah totalitas dan bukan formalitas. Bukan yang penting ada, yang penting sudah, bukan itu. Udah pelayanan ke rumah sakit belum? Udah pelayanan ke penjara belum? Yang penting ada pelayanan ke penjara, yang penting ada pelayanan ke panti asuhan. Yang penting sudah, kemarin kita sudah pelayanan ke sana. Bukan itu, tapi gini, apakah pelayanan kita itu punya dampak yang signifikan enggak terhadap perubahan mereka, terhadap kedewasaan mereka, terhadap kebijaksanaan mereka di dalam mengikuti Tuhan? Ini poin yang paling penting. Misalnya pegawai negeri dalam aspek pelayanan di dunia kerja.
Pegawai negeri kebanyakan tuntut kenaikan gaji setiap tahun, tapi faktanya bahwa kantor nggak tepat waktu, ngelancong ke mall, belanja segala macam. Dan ini fakta-fakta yang tidak bisa kita bantah. Begitu pula dengan aspek pelayanan lain dalam pergaulan misalnya. Oh iya, medan pelayanan inti itu bukan di gereja, tapi dalam realita keseharian kita hari-hari. Disitulah apakah kita betul-betul adalah seorang hamba Tuhan, apakah kita betul-betul adalah seorang pemuji dan penyembah Tuhan. Kalau begitu kita harus bagaimana? Dengar dan pelajari firman Tuhan baik-baik supaya kita bisa tepat senantiasa dalam memenuhi segala keinginan dan kesenangan Tuhan. Gairah berbuat baik dan benar itu bagus, tapi ketepatan melakukannya membuat Tuhan berkenan. Jangan jadi seperti Kain yang mungkin ketika Adam bapaknya berbicara bahwa Tuhan pernah membunuh binatang karena papa dan mama jatuh dalam dosa. Papa berusaha untuk pakai cara papa dan mama, kita semat cawat dari daun-daun untuk menutupi ketelanjangan kita supaya jangan kita malu, tapi Tuhan bikin lebih daripada itu. Tuhan membunuh. Itu pertama kali ada nyawa yang hilang meskipun itu binatang, untuk mendapatkan darah sebagai simbol bahwa Tuhan sedang menjelaskan kepada kita bahwa inilah yang akan Dia lakukan, inilah yang akan dilakukan oleh Kristus waktu datang untuk menebus kita. Nah, terakhir pesannya begini, bahwa kalau kesalahan kita ditegur karena apapun yang kita bikin, bahkan atas nama Tuhan dan untuk Tuhan sekalipun, misalnya itu akhirnya jadi sia-sia, jangan kita marah. Ngapain? Melainkan perbaikilah. Jadi kita bersyukur mendapatkan kesempatan untuk bisa memperbaiki, belajar dari kesalahan kita, dan kita punya kesempatan untuk memberikan yang terbaik, kemudian itu menyenangkan Tuhan. Bahkan mungkin kita bisa lebih menyenangkan Tuhan. Wow. Sebab pelayanan tanpa pengenalan adalah pemborosan semata. Nah, rugi kalau hidup sudah berbuat banyak bagi Tuhan, buntut-buntutnya kita ditolak juga. Lalu kita berhitung-hitung dengan Tuhan. Tuhan, bukankah saya sudah bernubuat? Bukankah saya mengusir setan? Tuhan, bukankah saya sudah bikin ini, saya bikin itu, saya jadi ini, saya semua. Tapi Tuhan bilang, enyalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Aku tidak mengenal kamu. Sebab itu mari Bapak Ibu, saudara bersaudara di dalam Tuhan, mari kita tepat di dalam kebaikan, mari kita tepat di dalam kebenaran. Waktu kita memberi itu baik. Tapi kalau kita memberi bukan pada sasaran yang tepat, maka dia menjadi asal-asalan dan amburadul. Kenapa kita lebih suka memberi kepada orang-orang kaya yang tidak membutuhkan pertolongan, tetapi kita memalingkan muka kita kepada orang-orang miskin, orang-orang susah, orang-orang kecil di bawah, yang setiap saat berteriak kepada Tuhan atas kesusahan mereka. Tentu ada niat lain, tentu ada motivasi apa, tapi mari kita belajar untuk memberi itu baik, tapi kita lebih benar memberi pada tepat sasaran seperti apa yang Tuhan mau. Apakah kita tidak boleh memberi untuk orang-orang yang punya, orang-orang yang di atas, orang yang kaya? Siapa yang bilang? Berilah kepada semua orang, tetapi utamakan kepentingan-kepentingan yang terutama. Yang lain kita buat, yang lain kita lakukan, yang lain dengan diabaikan. Kira-kira seperti itu. Amin. Jadi selamat melanjutkan aktivitas. Semoga kita terus bahagia, tekun dalam kita bekerja, rajin, jujur, sehingga apapun yang kita dapatkan sebagai hasil, kita bawa masuk ke dalam rumah tangga kita, itu bisa menjadi manfaat bagi keluarga kita, bagi istri, bagi suami, bagi anak-anak kita, dan bagi semua orang di sekitar kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tuhan memberkati kita semua.